Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Pemanfaatan Sistem Informasi Perikanan dalam Pengelolaan Sumber Daya. Pertama ada pendahuluan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 60% adalah perairan nasional dan 38% adalah daratan. Dalam laut yang begitu luas, tersimpan banyak sumber daya yang dapat dibagi atas 4 kelompok, yaitu yang pertama, sumber daya dapat pulih, yang merupakan sumber daya perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kemudian yang kedua, sumber daya tidak dapat pulih, yang terdiri dari mineral, bahan tambang atau galian, minyak bumi, dan gas. Kemudian yang ketiga, energi kelautan, yang terdiri dari ocean thermal energy conversion, pasang surut dan gelombang. Kemudian yang keempat, jasa-jasa lingkungan kelautan, yang terdiri dari pariwisata dan hubungan. Kemudian yang selanjutnya, potensi sumber daya kelautan ini belum banyak yang digarap secara optimal karena informasinya belum ditempatkan dalam suatu sistem basis data yang terpadu sehingga menyulitkan dalam pencairannya. Pengelolaan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab dapat dilakukan melalui suatu sistem informasi, di mana informasi tersebut akan menjadi bahan dasar dalam usaha memperoleh gambaran tentang kondisi sumber daya yang terdapat di perairan secara kuantitatif dan kualitatif, di mana untuk informasi kuantitatif sangat ditentukan oleh ada tidaknya data dasar seperti data hasil tangkapan, upaya tangkap, musim penangkapan, penyebaran dari setiap sumber daya perikanan. Yang selanjutnya ada tinjauan aksiologi sistem informasi perikanan. Sebuah sistem yang dinamakan sistem informasi perikanan mempunyai kegunaan diantaranya yang pertama, mendukung terciptanya suasana sinergis antara sistem-sistem informasi yang berkaitan dengan perikanan baik yang sudah ada dan yang sedang dikembangkan maupun yang sedang direncanakan. Yang kedua, menekan pemborosan akibat adanya duplikasi data yang berkaitan dengan perikanan sekaligus menjadi saling melengkapi. Kemudian yang ketiga, menciptakan suatu sistem pendataan yang efisien dan sederhana hingga mudah dimengerti oleh berbagai pihak. Kemudian, menyediakan informasi yang dibutuhkan secara lebih valid dan lengkap untuk menjadikan kebijakan lebih efektif. Kemudian yang kelima, mengisyaratkan data-data yang berkaitan dengan perikanan sehingga mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat maupun instansi yang memerlukannya. Kemudian menyediakan data-data yang berkaitan dengan perikanan secara cepat. Kemudian menciptakan rasa kepemilikan yang bertanggung jawab terhadap perikanan Indonesia pada masyarakat yang ada di Indonesia secara umum. Kemudian yang terakhir, mendidik masyarakat untuk dapat mengerti karakteristik perikanan Indonesia. Adapun keuntungan yang diperoleh dari ketersediaan sistem informasi perikanan, yaitu diantaranya yang pertama, dari sisi pemberi data. Adanya pemanfaatan data yang lebih optimal dan peluang menjual informasi dengan dimensi yang lebih luas. Kemudian, dari sisi pengambil keputusan, memperoleh manfaat di dalam peningkatan pelayanan, pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, maupun kebijakan-kebijakan yang akan lebih efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir, dari sisi pengguna informasi, berkurangnya risiko atas tindakan yang tidak tepat, meningkatnya daya saing, dan meningkatnya keuntungan. Selanjutnya, sistem informasi perikanan. Yang pertama ada pengertian dari sistem informasi. Sistem informasi sendiri memiliki 3 elemen utama, yaitu yang pertama, data yang menyediakan informasi, kemudian prosedur yang memberitahu pengguna bagaimana mengoperasikan sistem informasi, dan orang-orang yang membuat produk, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan sistem informasi tersebut. Keberhasilan suatu sistem informasi sangat bergantung pada sistem basis data. Semakin lengkap, akurat, dan mudah dalam menampilkan kembali data yang ada dalam sistem basis data, maka akan semakin tinggi kualitas sistem informasi tersebut. Basis data atau database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lain, tersimpan di dalam perangkat keras komputer, dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Kemudian yang kedua ada pengertian dari perikanan. Didefinisikan sebagai suatu kegiatan ekonomi dalam bidang penangkapan atau budidaya hewan
atau tanaman air yang hidup bebas di laut atau perairan umum. Secara umum, perikanan dibagi atas perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kemudian yang selanjutnya, pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan perikanan. Yang pertama ada tantangan dan permasalahan. Tantangan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam pembangunan perikanan adalah yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia perikanan dan penguasaan iptek untuk mendukung peningkatan produksi. Kemudian yang kedua, pengembangan teknologi perikanan yang berwawasan lingkungan sebagai upaya untuk menjaga kualitas produksi dan lingkungan. Kemudian yang selanjutnya, menjaga dan mengamankan keberlanjutan sumber daya perikanan, baik dari ancaman pencurian maupun overeksploitasi sumber daya yang berlebihan. Tantangan dalam pengembangan usaha perikanan di Indonesia adalah lemahnya sistem data dan informasi perikanan yang sangat berpengaruh terhadap akurasi dan ketepatan waktu. Ketersediaan data dan informasi perikanan yang akurat hingga saat ini masih dipandang sebagai hal yang tidak begitu penting. Padahal, ketersediaan data dan informasi yang berhubungan dengan perikanan merupakan faktor penting dalam penyusunan perencanaan dan pengelolaan sumber daya perikanan. Di sini bagian yang kedua yaitu data dan informasi yang diperlukan. Informasi tentang perikanan di Indonesia diperoleh dari berbagai sumber maupun dari berbagai pihak. Di antaranya yang pertama, dari Departemen Instansi Pemerintah yang terdiri dari Departemen Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan Daerah, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Perhubungan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Keuangan, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Kemudian yang kedua ada dari non-departemen instansi pemerintah, yang di dalamnya ada lembaga-lembaga penelitian dan pengkajian seperti BPPT, Bako Surtanal, LIPI, LAPAN, dan universitas. Kemudian dari pihak swasta terdiri dari perusahaan ataupun industri yang bergerak dalam bidang perikanan. Kemudian ada dari pihak masyarakat, di sini terdiri dari koperasi unit desa yang memiliki usaha di bidang perikanan, kemudian ada dari lembaga sosial masyarakat yang berusaha di bidang perikanan. Selanjutnya, secara fungsional, sistem informasi perikanan di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tingkat pusat, yang di dalamnya terdapat Departemen Kelautan dan Perikanan yang berfungsi sebagai koordinasi. Kemudian tingkat provinsi bersifat melakukan monitor, kemudian dari tingkat kabupaten atau kota dan kecamatan yang bersifat aktif. Selanjutnya ada pembentukan sistem informasi perikanan yang memerlukan informasi perikanan, di mana informasi perikanan yang diperlukan akan dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama di sini informasi perikanan tangkap yang meliputi yang pertama, distribusi spasial dan temporal jenis-jenis sumber daya perikanan. Kemudian, potensi lestari setiap jenis sumber daya perikanan, persyaratan ekologis bagi kehidupan dan pertumbuhan setiap jenis sumber daya perikanan. Kemudian, tropodinamik atau transfer energi dan materi antar tropik level dalam suatu ekosistem perairan, di mana sumber daya perikanan yang dikelola hidup. Kemudian ada dinamika populasi sumber daya perikanan, sejarah hidup dari sumber daya perikanan, kualitas perairan, tingkat penangkapan terhadap sumber daya perikanan, kemudian jumlah armada penangkapan ikan dari berbagai ukuran, baik yang artisanal maupun modern, secara spasial dan temporal, serta jumlah nelayan yang memang benar-benar melakukan kegiatan sebagai nelayan. Pembentukan sistem informasi perikanan yang kedua selanjutnya adalah yang berhubungan dengan informasi perikanan budidaya yang meliputi pemilihan lokasi, di mana terdiri dari kuantitas dan kualitas air, topografi dan jenis tanah, kemudian pemilihan benih, kondisi iklim, proses produksi yang menyangkut nutrisi, hama, dan penyakit, genetika, interaksi ekologis biota yang dibudidayakan, serta kualitas air, kemudian konversi pakan yang ditambahkan, yang menjadi limbah yang terbuang ke perairan umum.
Dalam upaya mendapat suatu sistem informasi perikanan yang terpadu, maka pengembangannya menggunakan konsep sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi perikanan dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudian, mendayagunakan sistem-sistem yang sudah ada, baik sistem informasi maupun sistem komunikasi secara maksimal. Kemudian, dalam rangka pendayagunaan tersebut, maka usaha intervensi atau modifikasi sistem informasi yang telah ada ditekan seminimal mungkin. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan teknologi-teknologi mutakhir yang cocok dengan spesifikasi yang ada di atas. Nah, ini ada contoh bagan alir dari sistem informasi perikanan tangkap yang ada di suatu kabupaten, di mana di sini berdasarkan diagram yang ada akan diambil data citra dari LAPAN, kemudian dari DKP, TNI AL, universitas, perusahaan lain, dan lain-lain. Kemudian ada juga data tambahan berupa peta digital, peta potensi SDI, data alat tangkap, dan lain sebagainya. Kemudian dari data citra dan data tambahan yang ada ini akan dilakukan pemrosesan, di mana yang pertama ada dilakukan input data dari data citra dan data tambahan tadi. Kemudian dua data tadi akan dilakukan proses, akan diolah, kemudian nanti diolah menggunakan software. Kemudian setelah diolah akan mengeluarkan sebuah output berupa informasi, dan informasi di sini terdiri dari peta, citra satelit maupun laporan. Di mana dari ketiga informasi ini nanti akan digunakan oleh user. User di sini adalah nelayan dan perusahaan, di mana setelah data informasi digunakan oleh user akan dilakukan evaluasi dan pengembangan. Sesuai dengan tujuannya, prinsip pengembangan sistem informasi perikanan adalah yang pertama, mengembangkan dan menyatukan sistem informasi tentang perikanan yang sudah ada menjadi sebuah sistem network perikanan, kemudian mendesain dan membangun sistem informasi yang belum tersedia, kemudian menyambungkannya dalam sistem network perikanan. Yang ketiga, mendesain dan membangun pusat-pusat pelayanan data dan informasi. Kemudian yang terakhir, merekayasa sebuah protokol bagi sistem network perikanan. Kita masuk dalam penutup. Potensi sumber daya perikanan merupakan salah satu komoditas unggulan yang harus dikelola secara baik dan arif. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan sistem informasi sebagai manajemen pengelolaan dan pembangunan untuk pemanfaatan berkelanjutan sehingga sumber daya perikanan dapat terjaga kelestariannya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sudah seharusnya mempunyai suatu sistem informasi perikanan, di mana sistem informasi ini akan memberikan manfaat yang besar, terutama dalam pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan akademik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, perlu ditumbuh kembangkan, di mana kondisi ini akan memicu tumbuhnya rasa kepedulian terhadap sumber daya perikanan. Dalam mengembangkan sistem informasi perikanan, maka beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah yang pertama, penyempurnaan metode dan kerangka survei statistik perikanan, kemudian penyempurnaan buku pedoman survei statistik perikanan, yang ketiga, pengembangan sistem data statistik, yang keempat, pelatihan enumerator dan supervisor, pengumpulan data serta pengolahan data, yang kelima, uji coba pedoman survei statistik perikanan, dan yang terakhir, sosialisasi sistem data statistik. Sekian presentasi dari review jurnal saya. Terima kasih.